Diduga yang menulis Gospel of Barnabas ini Muslim, Pak. Nah, pertama itu. Yang kedua, Gospel of Barnabas ini juga tidak diterima oleh kalangan Kristen. Ya, jadi kita umat Islam sebaiknya juga tidak perlu membahas ini, Pak. Walaupun di dalam Gospel of Barnabas itu banyak sekali kesamaan dengan Quran, tetapi ada satu, Pak, yang berbeda, Pak, di dalam Gospel of Barnabas itu. Maksud saya beda itu beda dengan Quran atau beda dengan tradisi Islam, ya. Perbedaannya apa? Di dalam Gospel of Barnabas itu dikatakan bahwa yang disebut dengan Al-Masih itu bukan Nabi Isa tapi Nabi Muhammad SAW, Pak. Ini yang membedakan, ya. Makanya kita jangan pakai Gospel of Barnabas ini sebagai hujah atau dalil. Jangan, karena ini juga bukan dokumen Kristen, ini juga bukan dokumen Islam, ya. Jadi di sono ditolak, di sini juga ditolak gitu, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Muhammad Ishak. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik apa yang tadi sudah diuraikan oleh Koh Dondi terkait dengan proses apa ya, kristenisasi termasuk juga islamisasi. Ada beberapa hal yang tadi menanggapi yang tadi sudah beliau sampaikan juga. Memang yang saya dengar atau mungkin sedikit saya tahu juga yang konsep Trinitas itu di Injil Barnabas jelas katanya bahwa Isa bin Maryam gitu ya, bukan Isa itu anak Tuhan. Cuman saya sendiri dengar-dengar juga bahwa di Injil Barnabas sendiri tidak boleh beredar katanya di Indonesia. Yang mohon mungkin penjelasannya. Yang kedua terkait dengan konsep trikerukunan yang tadi sudah disampaikan. Saya mungkin salah satu orang yang sempat diajak, padahal itu di mall. Di mall saya sempat diajak sama orang untuk ke gereja. Pertama lucu sekali karena yang bersangkutan tidak sempat kenalan gitu. Terus langsung ngajak ke gereja. Padahal saya juga guru-guru PPKN. Jadi agak sedikit paham tentang trikerukunan kan, antara kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama gitu kan. Sempat saya mau ajak ngobrol tuh orang itu, tapi ternyata oh Pak kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi itu memang agak lama waktu itu. Maksud saya mungkin ini anak belum pernah belajar PPKN gitu ya, sehingga di forum apa namanya mall itu ngajak. Tapi mungkin itu konsep lama barangkali, artinya mungkin ada cara-cara baru yang teman-teman sebelah itu lakukan untuk mengajak jamaah yang mereka anggap sebagai kambing yang tersesat biar masuk ke kandangnya seperti itu. Karena kan dengar-dengar juga ada hasil konsili di Vatikan yang tahun berapa itu yang mengatakan yang tadinya memang sifatnya ofensif ya di dalam program mohon maaf mungkin kristenisasi, sekarang mungkin metode dan caranya itu terus dirubah seperti itu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, poin yang pertama tentang yang disebut dengan Injil Barnabas. Ini paling sering ditanya ini. Kenapa ya Muslim tuh senang banget gitu bahas Injil Barnabas gitu. Urutannya sih awalnya urutannya dari Samuel Bintang atau apa itu urutannya itu? Oh itu beda jalur nih kalau nanya Barnabas nih, beda jalur. Jadi yang namanya Injil Barnabas itu ada 3, Pak. Yang pertama namanya Epistle of Barnabas. Ini dianggap ditulis kira-kira abad kedua Masehi. Yang kedua namanya Acts of Barnabas. Ini ditulis kira-kira abad kelima Masehi. Yang Bapak tanyakan tadi, yang ada sebut-sebut Nabi Isa alaihissalam dan sebagainya, itu yang disebut dengan Gospel of Barnabas, Pak. Kira-kira di abad 16 Masehi, Pak. Ya. Diduga yang menulis Gospel of Barnabas ini Muslim, Pak. Nah, pertama itu. Yang kedua, Gospel of Barnabas ini juga tidak diterima oleh kalangan Kristen. Ya. Jadi kita umat Islam sebaiknya juga tidak perlu membahas ini, Pak. Walaupun di dalam Gospel of Barnabas itu banyak sekali kesamaan dengan Quran, tetapi ada satu, Pak, yang berbeda, Pak, di dalam Gospel of Barnabas itu. Maksud saya beda itu beda dengan Quran atau beda dengan tradisi Islam, ya. Perbedaannya apa? Di dalam Gospel of Barnabas itu dikatakan bahwa yang disebut dengan Al-Masih itu bukan Nabi Isa tapi Nabi Muhammad SAW, Pak. Ini yang membedakan, ya. Makanya kita jangan pakai
Gospel of Barnabas ini sebagai hujah atau dalil. Jangan, karena ini juga bukan dokumen Kristen, ini juga bukan dokumen Islam. Ya. Jadi di sono ditolak, di sini juga ditolak gitu Pak. Jadi kita nggak usah bahas ini, nggak usah pakai ini gitu ya. Kita cukup dengan Quran dan Sunnah aja Pak. Ya, kalau mau ambil literasi dari Islam. Kalau mau pakai dokumen mereka ya dokumen-dokumen yang mereka terima gitu, kayak Bible ini gitu Pak. Kemudian yang poin kedua tadi mengenai enggak, mereka nggak menerima itu juga gitu. Ya kalau Kristen nggak terima ngapain kita bahas gitu, ya kan? Yang kedua tadi mengenai ajakan orang-orang Kristen di tempat umum ya Pak ya. Memang kalau namanya misi ya Pak ya, kalau udah misi itu bisa apa saja. Saya sering kedatangan tamu yang muslim yang anaknya mau murtad, bahkan udah ada yang murtad dan sebagainya. Ada sepasang suami istri bawa anak ke tempat saya, anaknya baru masuk ke universitas yang cukup terkenal. Apa namanya, uang gedungnya aja bisa di atas 100 juta katanya. Baru masuk kampus itu, baru kenalan sama teman-teman yang baru masuk, tiba-tiba sudah ada yang ngajakin mereka untuk makan-makan gitu Pak. Makan-makan judulnya. Ketika anak ini datang ke tempat yang dimaksud, yang diundang, di tempat makan-makan itu ternyata sudah ada pendetanya Pak. Bisa dengan cara seperti itu. Nanti ada lagi dengan cara apa? Apa ya istilahnya ya? Hamilisasi gitu Pak. Ya? Itu juga modus. Jadi ya itu memang salah satu cara juga. Saya juga pernah dimintain tolong oleh seorang ibu janda, punya anak 2, laki perempuan. Yang perempuan sudah kerja, tiba-tiba sudah MBA gitu Pak. Ya, married by accident. Cowoknya dari kalangan Kristen. Ketika sudah ketahuan hamil, ternyata sudah 6 bulan Pak. 6 bulan, bisa nutupin kehamilan 6 bulan itu ya. Ketika kita kita investigasi, cowoknya Kristen, cowoknya nggak mau masuk Islam, berkeras nggak mau masuk Islam. Kalau mau nikah ya masuk agama dia gitu, Katolik waktu itu sebenarnya. Ya kita mau melaporkan ke yang berwajib juga gimana ceritanya kalau sama-sama suka, ya kan? Susah gitu. Akhirnya ya dari kita cuma bisa apa? Kalau memang yang cowok nggak mau masuk Kristen, ya sudah. Ini berarti juga kesalahan anak kita juga kan? Ya sudah, nggak usah nikah. Biarin aja anak itu lahir tanpa ayah. Lebih aman begitu daripada dia harus pindah agama gitu loh. Tapi kan orang pemikiran mungkin beda-beda ya. Keluarga pasti nggak mau kalau ada aib di dalam keluarganya, ya kan? Jadi mau nggak mau apa? Demi menyelamatkan aib, menggadaikan iman. Sampai begitu gitu loh Pak. Itu baru salah satu dari sekian banyak modus mereka. Makanya kita perlu sangat berhati-hati. Dengan kita mempelajari ilmu-ilmu seperti ini yang bisa membantu kita untuk menangkal upaya-upaya mereka. Seorang teman saya di Surabaya didatangi oleh 2 orang Kristen, ya gitu sama, membawa brosur ngajak mereka untuk masuk agama mereka. Teman saya sengaja dipersilakan masuk, kasih minum, disuguhin gitu ya. Ya kita kalau umat Islam kan sudah diajarin untuk tidak suudzon pada orang kan. Kita juga diajari untuk memuliakan tamu gitu kan. Ya sudah, duduk, teman saya telepon dari Surabaya ke saya. Ini ada orang ini datang. Oh ya, saya bicara sama dia. Pak, Bapak dari mana? Oh ya, kami dari gereja ini, mau ngajak ini. Bapak pakai Bible yang mana? Yang terjemahan baru? Iya, yang ini. Boleh Pak, buka misalnya ayat apa gitu. Coba Pak, tolong bacain. Dia bacain. Habis itu, tolong Pak, buka yang ini Pak, yang lain. Tolong bacain Pak. Bacain sama dia. Kok beda ya Pak? Saya bilang gitu. Tolong jelasin Pak gitu. Dia bilang, iya ya, kenapa beda ya gitu. Nanti saya cek dulu ya, kata gitu. Gara-gara saya bisa ngomong begitu, ya dia pulang dengan sendirinya, nggak perlu diusir gitu. Kalau kita umat Islam kedatangan tamu seperti itu, terus kita tolak atau kita usir dengan gagang sapu, nanti kalau ada yang foto, yang salah yang mana? Yang pegang gagang sapu apa yang pegang brosur? Yang pegang gagang sapu yang salah. Nah kalau kita tahu ilmunya, tinggal kita bacain, Pak ini kenapa beda ya? Tolong jelasin dong Pak. Oh iya nanti dulu kita jelasin, nanti kita cek dulu ya gitu.
Paling begitu yang mereka bisa lakukan gitu. Syukur-syukur kalau mereka sendiri yang bingung gitu. Kenapa ini bisa beda? Karena mereka nggak bisa jelasin gitu. Jadi kita pura-pura jadi orang bingung, ngajak orang bingung gitu. Bingung bareng-bareng. Bingung bareng-bareng, bingung berjamaah gitu. Tapi kita sudah mengetahui ada permasalahan apa di sini. Ya, itu yang kita memang perlu pelajarin gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mengalami itu bisa dilaporin itu. Bisa sebenarnya kalau kita mau iseng-iseng gitu ya, kita bawa ke polsek, laporin, sebutin aja keputusan bersama 2 menteri nomor 1 tahun 79 pasal bab 3 pasal 4. Nah, kasih tahu Pak polisinya. Itu bisa diproses sebenarnya. Cuman memang sanksinya tidak begitu jelas begitu. Sanksinya hanya mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Nah, itu yang dimana yang polisi harus cari gitu. Peringatan. Biasanya begitu. Tapi kalau kita misalnya ya kita videokan, terus kita upload ke media sosial atau apa kita peringatkan teman-teman kita, saudara kita yang lain, kan bisa menjadi perhatian gitu loh, ya kan? Paling tidak kita bisa melindungi akidah kita bisa melindungi akidah keluarga kita, akidah teman kita dan saudara kita, minimal begitu.